Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat subuh lagi. Salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Biasa kajian Nabi subuh maghrib jadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu terima semua amal ibadah kita, terutama salat maghrib kita dengan pahala berlipat ganda, dan mudah-mudahan amal-amal itu yang besok di yaumul qiyamah menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Kafirun. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sebab turunnya surat ini. Iblis sangat membenci surat Al-Kafirun. Lalu kita sudah sampaikan beberapa momen di mana kita disunnahkan membaca surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Yang kedua adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, mudah-mudahan tadi pas sholat ba'diyah maghrib, rakaat pertama yang dibaca adalah Al-Kafirun, baru rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Kalau lupa, besok nggak apa-apa, bisa diulang. Masih ada kesempatan. Kalau masih hidup. Ini kipasnya nggak muter ya Pak Budi, mohon maaf. Atau dimatiin juga nggak apa-apa kali, takut goyang ini ya? Enggak sih. Apa? Diputar aja. Kalau nggak ketembokin deh, biar nggak ngepas ke kita banget. Nah, terima kasih Pak Budi. Jazakallah khair. Yang berikutnya pada salat sunnah tawaf, terus salat sunnah witir, ini sudah kita jelaskan kemarin. Tapi pada salat sunnah witir karena dia 3 rakaat, maka rakaat pertama itu membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Lalu di rakaat kedua membaca Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Juga di salat Jumat ya. Salat Jumat itu sunnahnya rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua sunnahnya membaca surat Al-Kafirun. Nah, yang berikutnya adalah sebelum tidur.
Di sebelum tidur itu kita baca di antara zikir-zikir yang kita baca sebelum tidur adalah surat Al-Kafirun. Maka kalau kita minimal baca surat Al-Kafirun saja sebelum tidur, insya Allah tidur kita itu dalam kondisi terbebas dari perbuatan syirik. Jika seandainya Allah takdirkan kita meninggal ketika tidur itu, begitu merem, nggak bangun-bangun lagi, maka insya Allah kita meninggal dalam kondisi bersih dari perbuatan syirik. Nah, jaminannya dari Rasulullah SAW, kalau kita meninggal dalam kondisi terhindar dari perbuatan syirik, insya Allah kita termasuk penghuni surga. Yang berikutnya adalah ketika meruqyah. Ini kita jelaskan kemarin, Rasulullah SAW pernah disengat seekor kalajengking ketika sholat malam. Lalu setelah itu Rasul meminta Ali untuk mengambilkan air yang diisi garam. Setelah itu Rasul SAW mengusap luka bekas gigitan atau sengatan kalajengking itu dengan air yang bercampur garam tadi sambil membaca surat Al-Kafirun, terus Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Ini yang dibaca. Jadi di antara ruqyah itu adalah surat Al-Kafirun. Ya, kalau bacanya lengkapnya ya Al-Fatihah, terus 5 ayat pertama Al-Baqarah, setelah itu pindah ke 102 Al-Baqarah, setelah itu pindah ke ayat kursi, setelah itu 3 terakhir surat Al-Baqarah, setelah itu baru pindah ke surat Al-Kafirun, setelah itu baru surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini biasa ayat-ayat yang dibaca untuk ruqyah. Ada yang menambahkan dengan surat Al-Jin. Di samping dengan doa-doa, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sama bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah, ini bacaan-bacaan yang sering kita pakai untuk meruqyah. Ruqyah itu tidak hanya penyakit non fisik, penyakit fisik pun bisa diruqyah. Jatuh, terpleset, terluka, nah itu diruqyah, boleh. Berarti nggak usah dibawa ke tukang urut, Ustaz. Bawa boleh, tapi sebelum kita bawa ke tukang urut, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Ustaz, kalau saya sakit parah ini, harus bawa ke rumah sakit, apakah cukup dibacakan ayat-ayat saja, nggak perlu dibawa ke dokter? Tetap dibawa ke dokter, tapi sebelum dibawa ke dokter kita ruqyah dulu. Atau sambil diobatin oleh dokter, kita sambil membaca ayat-ayat ruqyah. Itu karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan ruqyah itu bukan alternatif, tapi dia adalah pilihan utama. Ini besar saya bawa ke dokter manapun udah nggak mempan. Dibawa ke rumah sakit manapun nyerah ini Ustaz, udah nggak bisa. Ini jalan terakhir Pak Ustaz, ruqyah aja deh. Nah, itu keliru kata Ibnu Taimiyah. Mestinya ruqyah itu dia adalah sebelum dibawa ke dokter itu diruqyah dulu. Bahkan ketika di rumah sakit itu banyak yang sambil diruqyah, sehingga itu yang akan mempercepat proses penyembuhan insya Allah. Kalaupun tidak mempercepat proses penyembuhan, minimal kita dapat pahala meruqyahnya itu. Ya Ustaz, saya ruqyah ternyata meninggal. Mana katanya ruqyah ampuh, kok enggak nih malah meninggal Ustaz. Minimal dia meninggal dalam kondisi sudah bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Itu minimal. Kalau dengar cerita kawan-kawan yang di rumah sakit Islam ya, rumah sakit Islam, beberapa rumah sakit Islam lah ya. Nah, itu cerita biasanya itu terutama untuk pasien-pasien ibu yang mau melahirkan itu kadang suka ada yang susah sekali ya, pembukaan 1, 2, 3 cepat, habis itu keempatnya lama, kelimanya lama, sampai ke 10 lama sekali, sampai berjam-jam, bahkan ada yang sampai seharian. Nah, itu dibantu dengan ruqyah. Jadi suaminya membacakan ayat-ayat ruqyah sambil dipegang perut istrinya, sambil diusap-usap. Jangan dokter yang suruh baca, ya, tapi suaminya ya. Ini udah yang ngurusin lahiran dokter laki-laki, yang suruh meruqyah dokter juga. Lakinya ngapain? Saya Ustaz nggak hafal, saya udah gemeteran, saya udah takut. Payah jadi laki-laki ya. Cemen. Saya nggak sanggup lihat darah Ustaz, nggak usah dilihat darahnya lah. Lihat aja wajah istrinya sambil bacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, itu mestinya. Bahkan sering kita dapat cerita itu waktu itu saya pernah ngajar di rumah sakit Dompet Duafa yang di Parung itu RST. Rumah Sehat Terpadu sih namanya. Itu banyak yang cerita. Jadi
Ada yang posisi bayinya itu apa istilahnya sungsang ya. Kaki duluan di posisi di bawah, bukan kepala. Sampai dokter bilang ini nggak ada jalan lain kecuali harus disesar. Kalau dipaksa keluar bahaya gitu. Sang suami bilang jangan disesar dulu dok, beri saya kesempatan ya sekitar setengah jam sampai 1 jam. Ya sudah, ditinggal sama dokter. Ya sudah, saya tunggu nanti keputusannya gimana. Setelah itu sama suami sama istri, ayo dek kita baca ayat-ayat ruqyah ya, sambil kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibacakan sambil dibacakan ayat-ayat kursi, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan juga Al-Kafirun, sambil diusap ke perut istrinya itu. Kemudian subhanallah ya, setelah nggak sampai 1 jam datang lagi dokter, gimana? Jadi disesar atau tidak nih Pak? Dok mohon cek posisi bayi terakhir kali sebelum seorang tadi posisi sungsang, nggak mungkin secepat ini. Saya mohon dicek lagi dok. Kalau memang posisinya masih sungsang, ya sudah, tawakal Allah, silakan disesar. Akhirnya begitu dicek, diperiksa, subhanallah, posisi kepala bayi itu sudah ada di bawah, sudah siap keluar. Sampai dokter bilang, sampai bingung dokter itu. Ini diapain nih Pak? Kok bisa muter begini katanya? Ya itu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya nggak percaya, dan itu banyak sekali yang terjadi seperti itu, banyak sekali. Bukan hanya di RST, di RSIJ juga. Itu di Cempaka Putih itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu, bahwa ruqyah itu banyak sekali khasiat dan kegunaannya. Jadi tidak hanya untuk orang yang kesurupan, kesambet setan gitu ya. Tapi buat mereka yang sakit secara fisik pun diruqyah nggak masalah. Ruqyah itu adalah alternatif pertama, bukan alternatif terakhir. Pilihan utama dia. Ya. Tapi kalau orang yang kesurupan, ya boleh juga orang kesurupan. Ustaz, saya pernah bacain itu yang ada orang kesurupan kemasukan jin, saya ruqyah Ustaz. Saya bacain ayat Al-Qur'an, dia malah nantangin, "Ayo baca apa lagi lo? Baca Yasin." Gua hafal katanya kan. Enggak keluar-keluar ini jinnya, gimana nih kalau begini? Jadi memang selain ayat Al-Qur'an yang dibaca itu, yang bacanya itu penting juga. Jadi kalau akidah kita, ibadah kita bagus ketika meruqyah, insya Allah antep itu ruqyahnya. Tapi kalau kitanya rajin berbuat maksiat, ibadahnya juga jarang-jarang, kata setan yang diruqyah, sesama setan gak usah saling mengganggu. Paling dia bilang gitu. Kita ini 11-12, maboknya kita bareng di pojokan sono, kata dia kan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ya gak bakal mempan. Kita ibadah juga jarang-jarang. Tapi kalau ibadah kita sudah bagus, tauhid kita lurus, ketaatan kita kepada Allah begitu luar biasa, nggak usah kita baca, baru kita pegang aja itu, belum dibacain apa-apa, baru Bismillahirrahmanirrahim, udah ngibrit itu jin, udah kabur itu. Bahkan ada beberapa ustadz itu belum bacain apa-apa, belum nyentuh apa-apa itu udah kabur duluan tuh. Ya. Ada guru kami itu di pesantren, ada santri itu yang kesurupan, diruqyah sama salah satu ustadz, dibacain segala macam, masih juga itu. Sampai akhirnya manggil salah satu ustadz, kita tidak sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik ya. Itu begitu beliau dipanggil datang, belum sempat beliau baca apa-apa, udah sembuh. Ustadz luar biasa antum. Enggak, udah bekas ustadz tadi ini baru pergi sekarang, dia bilang. Padahal kita tahu memang beliau itu masya Allah zikirnya tuh dahsyat, tahajudnya tuh nggak pernah lepas, witirnya apalagi masya Allah. Baca Qurannya beliau hafiz, ya, hafal Quran, hadis menguasai masya Allah. Jadi memang ibadahnya itu dahsyat. Ya. Itu yang membuat ruqyahnya itu mujarab. Ya. Jadi kalau saya ruqyah kok nggak mempan-mempan, berarti ibadah kita belum beres. Akidah kita jangan-jangan masih berantakan. Atau jangan-jangan pas meruqyah, kalau saya ruqyah nanti pindah ke saya apa enggak ini ya? Jika ada yang takut begitu, saya mau ruqyah tapi saya takut Ustaz nanti pindah ke saya. Berarti menunjukkan kita sangat lemah gitu. Kalau kita kuat, nggak takut. Mau pindah ke golo, berani sama golo. Kira-kira gitu. Udah diancam duluan itu jin ya. Maka dia kabur. Ya, nah di antara bacaan-bacaan ruqyah itu adalah kita baca surat Al-Kafirun, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Jadi kalau ada yang sakit anggota keluarga atau kita yang sakit, sambil kita bacakan ayat ruqyah ini. Meskipun sambil diobatin sama dokter, itu sambil kita baca. Sambil kita baca. Itu yang akan insya Allah membantu proses penyembuhan lebih cepat, atau minimal itu kita mendapatkan pahala dengan sakit kita itu.
Karena kita bacakan ayat-ayat ruqyah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang berikutnya, ini penting nih. Ya. Kapan surat Al-Kafirun kita baca? Yaitu ketika melakukan safar, melakukan perjalanan. Ini saya kutipkan dari Ad-Durrul Mansurnya Imam As-Suyuti. Abu Ya'la dari Jubair bin Mut'im. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubair bin Mut'im itu ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau mau berangkat ke Syam, ke Yordan, Palestina dari Madinah. Itu perjalanan 2 bulan, jauh perjalanannya. Sebelum melakukan perjalanan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Atuhibbu ya Jubair idza kharajta safaran an takuna amthala ashabika hay'atan wa aktsaruhum zadan." Jubair, mau enggak? Nanti ente ini berangkat bareng rombongan. Begitu sampai di sana, tampang ente itu masih fresh, masih seger. Enggak kucel, bin kumel alias dekil. Kita Pak, jangankan naik onta, naik pesawat aja kalau perjalanan jauh itu sampai di tempat tujuan itu udah pasti tuh. Kita berangkat umroh atau haji itu kan 9 jam di pesawat. Naik pesawat 9 jam sampai sana, itu udah amburadul tampang lah ya. Udah kemana-mana itu. Apalagi mungkin yang jarang bepergian jauh kan, 9 jam di atas pesawat itu Pak. Tidur udah berapa kali ganti episode mimpi itu. Belum juga nyampe-nyampe ya. Tidur mimpi bangun, tidur lagi, makan, tidur lagi. Nggak nyampe-nyampe. Begitu sampai di Jeddah, itu tampang itu udah kucel bin kumel alias dekil ya. Ya. Jigong udah bau. Itu yang naik pesawat. Di pesawat ada AC dingin luar biasa. Ya. Apalagi di zaman itu naiknya onta sama kuda. Lewat darat. Dimana daratnya bukan kayak di Indonesia. Di Arab itu gurun pasir. Kalau ada angin badai itu bawa pasir Pak. Kena muka semuanya. Makanya orang Arab itu kan pakai sorban itu dililit sampai nutupin seluruh badannya. Karena memang kalau perjalanan jauh itu debu itu masuk semua. Kita sekarang itu naik mobil saja, mobil itu bisa kotor luar biasa. Mungkin bapak-bapak yang pernah ke tanah suci atau umroh atau haji atau pernah ke negeri Arab suka geleng-geleng kepala. Orang Arab kok jorok banget sih katanya. Mobil Land Cruiser kotor bin dekil, mahalin mobil mewah, BMW, Mercy, tapi kok kotor banget. Kenapa begitu? Karena memang mereka kondisi cuacanya nggak memungkinkan. Jadi kalau kayaknya buka steam di Saudi laku nih, nggak laku Pak, karena dia steam keluar langsung kena badai kotor lagi. Dia bilang ngapain mahal-mahal cuci steam? Setelah itu langsung kotor mobil. Karena memang kondisi sedemikian. Nah kata Rasulullah, Jubair mau nggak berangkat 2 bulan sampai sana tapi tetap fresh, kondisi masih seger. Nggak cuma itu, bekalmu tetap banyak. Ya Rasul nggak bilang nambah ya, bekal ya pasti berkurang. Tapi tetap banyak. Kita kan perjalanan jauh butuh bekal Pak. Apalagi di perjalanan 2 bulan. Pasti ngaso, istirahat, makan segala macam. Lama-lama habis. Ya. Kayak kita mau pulang kampung, di perjalanan aja itu berapa kali kita berarti di rest area, berapa kali makan itu. Ya. Bekal kadang-kadang mau pulang kampung udah habis duluan di jalan itu. Sampai sana malah pinjem duit. Ya. Waduh kacau ya. Malah minta beras lagi ya. Nah ditanya oleh Rasulullah, Jubair mau nggak? Bekalmu tetap banyak. Kata Jubair, ya maulah. Emang itu yang paling ditunggu-tunggu kan? Naam, bi abi anta wa umi. Demi bapak dan ibuku. Mau banget ya Rasul, mau. Apa gimana caranya? Kata Rasulullah, faqra hadhihi suwar al-khamsah. Bacalah 5 surat ini. Apa itu? Al-Kafirun, surat An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat An-Nasr, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. 5 surat ini dibaca. Terus waftatih kulla suratin bi bismillahirrahmanirrahim wahtatim qira'ataka bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali mau baca surat, baca bismillah. Selesainya baca bismillah juga. Jadi awalnya bismillah, selesainya baca
bismillah, bukan shadaqallah. Nah ini di antara dalil kalau selesai baca Al-Quran bukan baca shadaqallahul azim, itu baca bismillah. Nah, itu khilaf lah panjang. Ada yang baca shadaqallah, ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca apa-apa. Nah, itu khilaf lah antara ulama. Tapi hadis ini Rasul mengatakan setiap kali mau baca surat sebelum baca Al-Kafirun baca bismillah. Terus pindah ke surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath baca bismillah. Sebelum pindah ke surat Al-Ikhlas baca bismillah, sebelum ke Al-Falaq baca bismillah, sebelum ke surat An-Nas baca bismillah. Begitu selesai minal jinnati wan nas baca bismillahirrahmanirrahim lagi. Maka kata Jubair, qala Jubair, wa kuntu ghaniyan katsiral mal, fa kuntu akhruju fi safarin fa akunu min abadzihim hay'atan wa aqallihim zadan. Saya ini orang kaya, kata Jubair bin Mut'im. Suatu hari saya mau berangkat safar, perjalanan. Waktu itu kondisi saya apa namanya? Ya persiapannya biasa aja gitu. Kalau mau melakukan perjalanan persiapan biasa aja. Tampang juga biasa aja. Bekal juga nggak terlalu banyak. Wa aqalluhum mana? Fa akunu min abadzihim hayatan. Aku merupakan dari rombongan itu yang tampangnya biasa-biasa aja. Maksudnya nggak berias, nggak mandi segala macam, biasa aja. Wa aqallihim zadan, dan juga bawa bekalnya paling sedikit. Famaziltu munzu 'allamanihinna Rasulullah wa qara'tu bihin. Setelah diajarkan Rasulullah tadi baca 5 surat ini, maka dalam perjalanan itu saya baca 5 surat ini. Begitu sampai apa katanya? Aku numin ahsanihim hayatan. Begitu sampai di tempat tujuan, di antara semua rombongan, aku yang paling fresh fisiknya, yang paling bersih, paling cakep di antara rombongan itu. Wa aktsarihim zadan, dan yang paling banyak bekalnya. Padahal begitu bawa bekal sebelum berangkat itu bekalnya sedikit. Tapi begitu sampai di sana, dibandingkan teman-teman yang lain satu rombongan, bekal saya yang paling banyak. Bukan berarti Jubair bin Mut'im dia kagak ngeluarin duit, dia minta sama teman-temannya, bukan. Nah, itu kita tuh ya, supaya bekal saya tetap banyak, saya minta aja sama yang lain. Enggak, tetap dimakan, tetap dihabiskan, tetap dipakai. Tapi begitu sampai di tempat tujuan, subhanallah, bekalnya masih tetap banyak. Terus apa? Hatta arji'a min safari. Bahkan begitu saya pulang dari perjalanan pun sama. Sampai rumah kondisi saya tidak capek-capek banget. Karena kata Rasulullah, as-safaru qit'atun min, kata para ulama, as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan jauh itu ya separuh dari siksa. Karena pasti capek, lelah, letih, lesu, kurang semangat, pegel-pegel, butuh dipijit apa segala macam, mata ngantuk. Itu biasa tuh. Tapi dengan baca 5 surat ini, itu badan tuh selalu fresh. Meskipun perjalanan jauh, subhanallah. Nah, ini diantara fadilah keutamaan surat Al-Kafirun. Nah, ini bukan hanya Al-Kafirun ya, 5 surat tadi. Nah, diantaranya adalah surat Al-Kafirun. Mohon maaf, saya sebelum pandemi kan sering bawa jamaah umroh tuh, hampir setiap bulan. Bukan hampir sih, memang setiap bulan. Malah Sarul Gunawan bilang, Ustaz kalau bisa sebulan 2 kali. Waduh, saya bilang gempor dah. Sebulan sekali itu cukup, saya bilang. Nah, kebanyakan. Waktu itu ketemu juga kita Pak Judi ya, sempat ketemu ya di pesawat. Setiap bulan Pak. Dan biasanya sebelum berangkat saya masih ada kajian tuh. Misalnya berangkat hari Sabtu masih ada kajian subuh, ada kajian kuliah duha. Berangkat malam habis maghrib suka masih ada kajian. Karena Sabtu Ahad itu biasanya kan kajian banyak. Begitu sampai hari Ahad, hari Senin sudah ada kajian lagi tuh. Senin waktu itu masih sebelum pandemi, saya punya jadwal rutin di kantor BPSD di ESDM Gatot Subroto. Sampai di Indonesia itu biasanya kalau sore sampai pesawat biasanya jam 12 malam. Senin pagi itu udah harus berangkat lagi ngajar. Wah, itu butuh sekali bantuan Allah supaya tetap fresh kondisi fisik kita. Jadi sepanjang perjalanan di pesawat ini aja yang saya baca Pak, 5 surat ini. Dan subhanallah, ya, subhanallah betul. Karena saya bawa jamaah, saya tour leadernya, saya tour guide-nya, saya pembimbingnya. Semua itu saya, yang geret-geret koper juga saya bantu, geret koper. Yang ceramah juga saya. Sepanjang jalan itu saya yang ceramah, saya yang bagi-bagi nasi segala macam.
Itu subhanallah, berkat bantuan Allah kita baca surat ini, begitu sampai di Jeddah langsung ngumpulin jamaah, ngatur segala macam, masuk bus, di sepanjang jalan itu saya kasih ceramah tuh sampai ke, kalau langsung ke Mekah ya sampai ke hotel. Kalau ke Madinah nggak sampai ke hotel, gempor 6 jam itu kita ngomong terus habis lah saudara. Ya paling sampai sekitar 1 jam, setelah itu istirahat. Nanti begitu sudah masuk ke apa namanya Bir Ali, di situ baru kita ngasih tausiah lagi sampai ke hotel. Di hotel kita ngurus kamar segala macam. Itu kalau nggak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wah ngedrop itu pak, ngedrop. Belum kita bawa jamaah ke masjid, bawa ibadahnya, nanti city tournya, bimbingan manasik segala macam. Itu kalau nggak dibantu oleh Allah, visi kita habis tuh. Maka saya begitu dapat ayat ini, hadis ini, itu aja yang saya baca tuh. Dan subhanallah, walhamdulillah, Allah berikan kekuatan fisik, Allah sehatkan, sehingga bisa membawa jamaah itu dan alhamdulillah. Ya, jangan sampai sakit lah ya mudah-mudahan. Tapi ya selama ini alhamdulillah enggak. Ya. Nah itu berkat bantuan Allah. Di antara wasilah yang kita lakukan adalah membaca surat yang insya Allah sama-sama kita hafal ini. Ya, Al-Kafirun hafal lah. An-Nasr juga hafal lah. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas insya Allah hafal. Ini kita baca. Nah, jadi besok Lebaran nih Idul Fitri, kalau kira-kira mau pulang kampung, ini kita baca. Jalan. Bekalnya jadi nambah ya. Pulang-pulang pokoknya dibawain singkong, ubi segala macam itu ya. Silakan dicoba. Dengan penuh keyakinan dan yakin dari Allah gitu ya, minta pertolongan Allah. Itu insya Allah. Kalau saya bekal, ya kalau bimbing umrah pasti bekal nambah pak. Itu pasti. Kita mutawif kan, kita pembimbing, tanya Pak Haji nih, mau pulang bekal nambah itu pasti. Bahkan dari rumah nggak bawa apa-apa, tangan kosong pulang, penuh tuh koper. Koper penuh, dompet penuh ya, kantong penuh, ATM pun penuh itu insya Allah itu. Aman lah itu ya. Beberapa guru kami selain dipakai untuk perjalanan, itu dipakai juga untuk acara pesta pak. Ini boleh juga dipakai. Saya juga termasuk yang mengamalkan ini. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita ngadakan pesta nih. Pak Budi mungkin lebih pengalaman ya, kemarin ngadakan pesta. Tapi alhamdulillah sih kalau pandemi nggak terlalu banyak tamunya. Kita nyediain makanan itu kan kadang-kadang ngitung jumlah tamu. Jumlah tamu ngitung dari undangan. Berapa banyak undangan yang kita sebar. Zaman dulu masih gampang hitungnya Pak. Zaman sekarang susah karena sudah ada media sosial. Kita mau ngitung berapa banyak yang baca WhatsApp kita Pak. Susah itu. Itunya susah. Zaman dulu yang pakai patokan masih di kartu undangan saja, itu kita hitungannya kan 2. Jadi kalau kita nyebar undangan 1000, berarti nyiapin makan untuk 2000 orang. Dan gak mungkin kita absen, Pak, atau kita pesen, Pak besok datang berdua aja ya, anaknya gak usah dibawa, kan gak mungkin. Orang kondangan pasti bawa keluarganya, nggak dengan istri atau pasangannya saja, dengan anaknya. Kadang 5, 6, kadang-kadang serombongan banyak sekali, nggak tahu kita ngitungnya berapa. Meskipun kadang yang ngamplopinnya tetap 1, mau 5 kek, mau 1 orang, mau berdua, mau berapa, tetap aja ngamplopinnya 1. Belum berkatnya, belum dia ngantongin ya, belum masukin bawa rantangnya, wah segala macam itu ya. Nah sering kali terjadi itu begitu pesta pernikahan, stok makanan kurang, bahkan sudah habis. Ini yang paling sering terjadi terutama di gedung-gedung ya. Padahal di gedung kita adain pesta cuma 2 jam. Dalam 2 jam, 1 jam pertama makanan sudah habis, sisa makanan berat. Masya Allah ya. Saya juga berapa kali kondangan itu ya, di gedungnya mewah, makannya kita di warung pecel lele di pinggir jalan. Karena di gedung kehabisan. Kita ngantri mau salaman dengan pengantin kan, makan gampang, ntar salaman aja dulu. Begitu selesai, udah habis ternyata. Salah strategi betul. Mestinya makan dulu ya. Nah, itu sering kali. Dan mohon maaf, tidak semua orang bisa menjaga lisan. Ya. Ada orang-orang yang begitu datang kondangan dia, nggak dapat makanan, dia mencak-mencak, marah-marah. Kayak dia kondangannya 100 juta. Ya. Kayak makanan dia yang pesen, marah-marah itu. Apa-apaan ini? Nikah di gedung, makanan kagak ada. Kalau miskin jangan belagu dah. Sampai begitu Pak. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, Masya Allah. Jadi begitu selesai tadi kondangan, nggak dapat makanan, ya sudah ada air putih ya kita minum air putih. Yang penting ada yang kita minum atau yang
kita konsumsilah minum. Sambil minum itu ada beberapa orang yang sampai mencak-mencak mengeluarkan kata-kata buruk. Bayangkan di tempat pesta kita maunya orang doain yang baik-baik, gara-gara makanan kurang nggak cukup, orang doain yang buruk-buruk. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka pertama untuk antisipasinya ya banyakin makanannya gitu. Kedua, baca surat ini. Jangan kemudian baca surat ini tapi nyediain ya sudah kalau gitu nggak usah banyak-banyak lah. Kita punya surat andalan. Ya itu mah cari mati namanya. Baru undangan 1000, nyediain makan udah 500 aja. Loh nanti nggak cukup nih Pak. Kata Pak Ustadz cukup. Tuh baca aja surat ini. Nah itu nanti saya yang disalahin ya. Siapin dulu ikhtiarnya. Siapin. Karena pesta itu yang paling penting bukan gedungnya, makannya. Makanya Rasulullah SAW ketika Abdurrahman bin Auf datang dalam kondisi pakai celak segala macam, ditanya, ini apa nih Ibnu Mas'ud? Saya menikah kemarin Rasul. Loh, kok nggak ngundang-undang? Ya, kan bukan nikah yang pertama, ya berkata gitulah ya. Jadi ya nggak rame-ramein ya Rasul. Yang penting sudah ada akad nikah, ada wali, ada ya keluarga besar, ada saksi, udahlah gitu. Kata Rasul jangan. Kalau kau menikah, aulim walau bisyatin, adakan pesta meskipun dengan seekor kambing. Subhanallah. Jadi ternyata kambing menu di pesta itu minimal itu Pak. Bukan ayam, apalagi telur, apalagi cuma karuk ninjo sama ikan asin. Nah itu bukan minimal muslim. Minimal muslim kambing ternyata. Subhanallah. Jadi pesta itu penting itu di makanannya, bukan di gedungnya. Kita bayar gedung mahal-mahal tapi makanannya kurang, keberkahan kurang. Makanan banyakin. Kalau kita sanggup di gedung mewah silahkan, tapi jangan lupa makannya itu banyakin. Ya. Sediakan tamu, jangan sampai tamu datang jauh-jauh kelaparan, ngantri lama-lama kelaparan di tempat kita. Keberkahan pesta itu jadi berkurang. Maka siapkan itu. Nah kalau kita sudah siapkan dengan perencanaan yang matang, saya sudah siapkan Ustadz. Tapi saya nggak tahu nih, nanti tamu bisa datang lebih banyak atau tidak. Tapi untuk kalkulasi normal ini saya sudah cukup. Nah sisanya kita tawakal kepada Allah dengan membaca surat ini. Itu saya termasuk yang mengamalkan ini waktu nikah itu. Saya kan di Bekasi sebelum kesini kan, di Bekasi. Aktivitas kajian-kajian ya banyak di Bekasi. Begitu nikah di sini di Tangsel, saya pikir ya tamu dari Bekasi nggak mungkin datang lah gitu. Pasti sedikit, kawan-kawan juga sedikit ya. Jadi estimasinya sedikit gitu. Cuma 1000 undangan. Istri juga nggak banyak. Ya paling tamu dari mertua aja saya pikir ya nggak banyak gitu. Maka siapin makan itu hanya untuk sekitar 2000 orang. Jadi 1000 undangan berarti untuk 2000 orang. Tapi ternyata yang datang itu selama jadi manten di panggung di pelaminan itu nggak sempat duduk. Jangankan makan Pak, duduk aja nggak sempat tuh saya. Nggak sempat duduk. Subhanallah. Banyak gitu. Itu udah mulai ketar-ketir tuh. Waduh, cukup apa enggak nih? Cukup apa enggak nih? Gimana nanti nih? Itu sepanjang tamu salaman itu saya baca 5 surat ini aja, Pak. Cuma saya enggak kencang-kencang kan, takut nanti tamu kita dibacain Al-Ikhlas, kita dipikir setan jangan-jangan nih, takut orang salah paham. Tapi sepanjang itu saya baca itu aja. Khawatir enggak cukup makanan. Saking takutnya subhanallah. Tapi sampai tamu terakhir, itu saya tanya, itu makan gimana? Ada, masih ada. Gimana? Ada, alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Bahkan setelah selesai pesta masih ada sisa itu, sampai bingung ini dikemanakan makanan ini, masih banyak. Akhirnya di dekat itu ada pesantren. Ya sudah bisa kita berikan ke anak-anak di sana, anak-anak pesantren. Subhanallah, berkah luar biasa. Dan setelah itu saya semakin yakin dan semakin mantap. Oh berarti ini memang bisa nih. Maka setelah itu ya dalam banyak kajian ketika membahas surat ini sering saya sampaikan ini. Ya. Tapi lagi-lagi fadilah keutamaan surat Al-Quran itu bukan goal, bukan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Ya, itu selalu kita sampaikan bahwa Al-Quran surat Al-Kafirun diturunkan bukan untuk banyakin makanan di pesta, bukan untuk supaya kita banyak bekal dalam perjalanan, bukan. Surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman hidup kita, jadi hidayah buat kita. Itu tujuan utamanya. Tapi ada fadilah namanya, keutamaan-keutamaan dari surat ini. Selain tujuan hidayah, juga bisa didapatkan tujuan-tujuan duniawi. Boleh dipakai, boleh. Sama seperti kita beli buku nih. Buku ini kan untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, ilmu. Tapi lagi gerah, kipas mati, AC nggak ada, boleh nggak buku kita pakai kipas-kipas? Ya boleh. Nanti keluar angin nggak? Ya tetap ada angin, bisa gitu. Tapi tujuan buku bukan buat jadi kipas.
tujuannya untuk ilmu. Tapi dalam satu kondisi boleh dia dipakai untuk kipas-kipas. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Surat Al-Kafirun, surat An-Nasr dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq serta An-Nas tujuannya bukan dibaca hanya di acara-acara pesta, bukan dipakai ketika kita sedang pulang kampung, bukan. Tapi ketika dibaca di luar itu dan dipakai juga di itu, insya Allah tidak berdosa. Daripada kita datang ke dukun, kun, tolong bantuin saya kun. Saya bayar berapa Anda kun, tolong apa istilahnya itu? Pawang ya, jadi pawang. Pawang hujan dan bikin tamu banyak, makanan tetap banyak. Daripada begitu kan syirik jatuhnya. Lebih baik kita baca Al-Quran, itu lebih afdal. Dan ini ada, meskipun kalau kata Imam Nawawi dan juga kata Imam As-Suyuti, fadilah dari surat ataupun ayat dalam Al-Quran yang fadilah duniawi itu nyaris tidak ada satupun yang sahih. Paling tinggi derajatnya itu hasan. Paling tinggi derajatnya hasan. Untuk maslahat duniawi. Tapi kalau untuk maslahat ukhrawi ada yang sahih. Kayak misalnya ayat kursi kita baca selesai sholat, tidak ada penghalang antara kita dengan syurga kecuali kematian. Nah, ini hadisnya sampai derajat sahih. Tapi kalau untuk urusan duniawi, masalah urusan duniawi itu kebanyakan hadisnya dhaif hasan. Tapi bukan berarti tidak bisa diamalkan, bisa dan boleh diamalkan. Selama bukan itu satu-satu tujuan atau satu-satunya tujuan kita membaca Al-Quran. Itu yang keliru ya. Dia nggak pernah baca Quran Ustaz, ujuk-ujuk langsung baca surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kenapa? Karena dia mau ngadain pesta pernikahan buat anaknya. Nah ini yang patut dicurigai. Nanti setelah itu dia baca lagi nggak pernah baca lagi udah. Nah itu yang bahaya ya. Tapi kalau kita baca di sini dan di luar ini silahkan. Dan boleh dicoba ya. Kata Pak Budi, telat Ustaz, kenapa nggak ngasih dari kemarin itu? Karena acaranya di pandemi kemarin, aman insya Allah ya kalau pandemi. Oh iya, yang berikutnya insya Allah. Nikahin anak atau nikahin siapa ini? Atau nikah lagi jangan. Khawatirnya kalau nikah lagi malah sepi-sepi Pak, justru nggak ngundang-ngundang itu, aman itu. Ya ini diantara fadilah keutamaan membaca surat Al-Kafirun. Taib, kita masuk ke tafsir ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Rasulullah kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir. Ini kemarin kita jelaskan ayat ini itu bentuknya kalimat langsung, bukan kalimat tidak langsung. Jadi katakanlah hai kafir, jadi langsung, bukan sebagai orang ketiga, tapi langsung ngomong. Berarti boleh menyebut orang kafir dengan kafir, boleh. Jadi nggak masalah kita ketemu orang kita bilang hai kafir, nggak masalah. Nggak usah takut. Ustaz bahasanya lebih halus saja, hai non muslim, nggak, kafir boleh. Selama konteksnya jelas. Kita sampaikan ini konteksnya ke siapa? Ke orang-orang dedengkotnya kaum kafir Quraisy yang datang kepada Rasulullah nawarkan cincai dalam masalah akidah dan ibadah. Mereka minta supaya barter. Muhammad, udah daripada kita berantem, mendingan gini aja. Kami menyembah Tuhanmu setahun, kau menyembah Tuhan kami setahun. Kalau ajaran kami yang benar, minimal kamu dapat setahun. Kalau ajaranmu yang benar, minimal kami juga dapat setahun. Kita sama-sama aman, sama-sama masuk surga. Ini tawaran yang paling oke. Nah, dalam masalah akidah, Allah dengan tegas, nggak bisa dicampur aduk. Maka langsung Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada nabinya, ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah tidak ada toleransi. Maka digunakan kata kafir. Jadi kalau ada orang kafir ngajak kita damai masalah akidah dan ibadah, boleh langsung kita katakan, hei orang kafir, dengan tegas agama kami melarang, boleh. Tapi kalau konteksnya bukan masalah akidah dan ibadah, nah itu jangan. Datang tahu-tahu, bro, punya korek nggak? Nggak ada pir. Nah itu nggak boleh. Ya. Bro, pinjam duit dong. Kafir, nggak ada. Nah itu yang nggak boleh. Dan langsung isya aja ya. Taib. Berarti belum bisa masuk ke tafsir ayat ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
tafsir di ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Sampai sini barangkali yang bisa kita kaji dan tadabburi. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita memahami syariat agama kita, dan semua kita dibantu oleh Allah untuk bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita di dunia ini penuh keberkahan, dan besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di yaumul hisab, dan kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya kelak bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.